Tahun 2023 kami bikin konten di YouTube judulnya pengalaman memasang SPC full satu rumah. Isi dari video itu adalah proses awal survei vendor, pemesanan, proses inden, proses pemasangan, hasil pemasangan sampai setelah lantai kayu SPC-nya terpasang beberapa bulan. Waktu itu kami bikin videonya karena di masa-masa itu nggak banyak yang review SPC dari sudut pandang pengguna, kebanyakan dari sudut pandang penjual. Nah, dari sekian banyak komentar di video itu, ada satu komentar yang bilang kalau dia juga pasang lantai SPC. Dia bilang pasangnya cuma di kamar dengan ukuran 3x3 meter, dan dia bilang join kliknya SPC nggak tahan lama. Dan dia notice di video kami, tepat di menit 33 detik, kelihatan banyak join klik SPC di rumah kami juga banyak yang rusak. Karena komentar itu, kami jadi mikir, apa SPC memang gampang rusak ya? Awalnya kami kira SPC yang di rumah kami rusak karena cara perawatan yang salah, sering dipel basah dan sebagainya. Dan di sosial media mulai bermunculan testimoni-testimoni yang bilang SPC jelek dan sebagainya. Di video kali ini kita akan bedah apakah benar produk SPC adalah produk yang gampang rusak dan high maintenance. Dan kita akan bahas apa sih bagian klik join itu. Lalu kita juga akan share beberapa tips and trik supaya lantai kayu SPC di rumah kamu awet dan tahan lama. Lantai kayu SPC di rumah kami itu dipasang tahun 2022. Brandnya merek Marvel, produknya yang Pure Core M6 Natural Pine. SPC-nya dipasang di lantai 1, lantai 2, dan tangga, jadi hampir semua bagian indoor tertutup produk SPC yang sama. Dulu kami memilih SPC sebagai lantai kayu karena banyak yang bilang kalau SPC yang materialnya dari batu ini lebih kuat, lebih anti rayap, dan tahan terhadap air. SPC-nya dipasang di atas keramik, jadi permukaan sudah pasti rata dan tidak bergelombang. Dan pemasangan dilapisi foam, jadi tidak langsung ke keramik. Dan karena sistemnya klik, jadi tanpa lem. Setelah beberapa bulan pemasangan, sambungan-sambungan dari keping SPC-nya menjadi tidak rata alias terangkat. Yang bahaya itu karena dia terangkat, ujung-ujungnya jadi tajam. Kalau terinjak bisa luka karena SPC kan keras ya. Kalau dianalisa, bagian-bagian yang sambungannya terangkat ini adalah bagian yang terkena sinar matahari. Walaupun tidak langsung, jadi seperti SPC ini materialnya akan memuai apabila kena panas. Dan karena memuai, maka keping-kepingnya akan tertekan dan akhirnya rusak. Kalau bagian permukaannya nggak ada masalah, sesuai dengan yang diiklankan, dia memang kuat, tahan air, kebeset furnitur juga nggak rusak. Warna juga tidak memudar, masalahnya ya di sambungan-sambungannya itu. Ketika sambungan-sambungan dari SPC menjadi terangkat seperti itu, maka bagian klik joinnya menjadi rusak atau patah. Jadi sebenarnya antar keping sudah tidak tersambung. Klik join itu adalah bagian yang ini. Untuk membetulkan itu, kami cari tukang dan keping yang rusak diganti dengan yang masih bagus. Keping yang masih bagus dapatnya dari yang di bawah kasur dan di bawah karpet. Sejak saat itu kami sama sekali tidak pernah mengepel lantai SPC-nya. Biasanya cukup disapu dan divakum. Takutnya kalau kena air dan kena panas jadi memuai lagi. Ternyata sama aja, tetap aja klik joinnya patah, ujung-ujungnya mencuat lagi. Di bulan Mei 2024, tim dari Marvel SPC mengontak tim rumah Skandinavia dan mereka mengabarkan bahwa Marvel SPC itu ternyata mempunyai garansi selama 10 tahun. Dan tim Marvel SPC menawarkan untuk mengganti keping-keping SPC yang rusak dengan yang baru. Jenis SPC pengganti sama persis dengan yang sudah ada, yaitu M6 Natural Pine. Tapi bedanya yang baru ini dia memiliki IXPE underlayer untuk penyerapan suara dan kenyamanan tambahan. Nah, dari diskusi dengan tim marketing dan tim pemasangan dari Marvel SPC, hari ini kita akan share 6 tips and tricks supaya lantai SPC kamu tahan lama dan gak rusak. Yang pertama, pilih vendor yang tepat. Pemilihan vendor ini sangat penting. Dulu ketika vendor yang pasang ini pertama kali kami kontak terkait masalah clip joint yang patah, mereka sempat mau datang dan melakukan maintenance. Ketika bermasalah lagi, vendornya sudah nggak merespon. Akhirnya kami cari vendor lain untuk perbaikan. Dan vendor yang pertama juga tidak pernah menjelaskan kalau SPC Marvel punya garansi. Itu yang sangat disayangkan. Kedua, manfaatkan garansi Marvel SPC. Marvel SPC mempunyai garansi 10 tahun untuk pemakaian di area hunian dan 5 tahun untuk pemakaian di area publik. Garansi ini berlaku untuk pemasangan di dalam ruangan dan di permukaan lantai yang rata, dengan perawatan normal sesuai panduan.
Jadi ketika kamu mencari vendor untuk pasang SPC, pastikan garansi ini diberikan. Ketiga, pemasangan harus dilakukan oleh ahli. Dari informasi tukang Marvel SPC yang memasang kemarin, permasalahan klik join yang ada di rumah kami adalah pemasangan yang kurang tepat. Supaya nggak rusak, harus ada jarak 5 mm di setiap ujung keping SPC. Jarak ini penting supaya keping SPC-nya bisa memuai tanpa menekan keping lain. Balik lagi, supaya dapat tim pemasangan yang ahli, pilihlah vendor yang memang sudah berpengalaman. Ini apa, sampingnya terlalu mepet, sebenarnya tuh kurang. Kalau standarnya dari pabrik kan 8 mili nyampe 1 cm, itu anjuran dari pabrik. Kalau terlalu mepet ya resikonya muainya nggak ada ruang geraknya, jadi mentok, jadi yang kalah yang di tengah. Keempat, pemasangan jangan di bidang yang sangat panjang. Satu tips yang menurut saya penting dari tukang kemarin yang pasang di sini adalah sebaiknya untuk pemasangan SPC jarak antara ujung ke ujungnya jangan terlalu panjang. Contohnya di bagian rumah kami yang ini. Dia ujung satunya ada di pintu depan, lalu ujung satunya ada di dalam kamar. Kalau dihitung ini lebih dari 10 meter. Kalau panjang begini akan lebih berisiko karena masalah di satu keping bisa membuat masalah ke banyak keping-keping lainnya. Maka dari itu akan lebih aman kalau masangnya melintang seperti ini, sehingga ujung ke ujungnya lebih pendek. Tips berikutnya, ujung-ujung SPC yang ujungnya tidak diberi plin, sebaiknya diberi sealant. Sealant yang elastis akan memberikan ruang bagi SPC untuk memuai. Keenam, sapu dan bersihkan dengan teratur, tapi hindari penggunaan air berlebihan. Sebenarnya lantai SPC tidak apa-apa kalau terkena air, tapi yang penting jangan terlalu basah. Yang jelas hindari bahan kimia keras yang bisa merusak permukaan lantai. Kalau ditanya, nyesel nggak sih pakai SPC? Kalau saya sih nggak. Karena kalau di-compare sama keramik, mungkin keramik lebih less maintenance. Tapi ya keramik tidak bisa memberi feel dan vibe yang hangat seperti lantai kayu SPC. Di-compare dengan vinil, lantai vinil punya masalahnya sendiri. Dia cenderung tidak tahan suhu ekstrim dan warna mudah memudar. Kalau di-compare dengan lantai kayu parket, ya kita semua tahu kalau lantai kayu parket itu sangat berpotensi kena rayap. Di-compare dengan lantai granit atau marmer, jadinya perlu dana yang besar banget. Jadi memang SPC oke selama kita tahu cara merawat yang benar. Memilih vendor yang tepat dan kualitas produk SPC-nya sendiri yang terjamin dan bergaransi. Dan sedikit asal muasal kenapa lantai kayu SPC di rumah Skandinavia warnanya kita pilih warna yang natural pine. Itu karena di negara-negara Skandinavia hutannya kebanyakan pohon pinus. Warna kayu pinus lebih terang dibanding warna kayu lain seperti kayu jati atau oak. Kalau warna kayu terang dikombin sama warna putih dan hijau dari tanaman, maka vibe yang terbentuk itu hangat dan asri. Rencananya tahun depan kami akan review kembali lantai kayu SPC dari Marvel ini dan membuktikan apakah benar akhirnya lantai kayu ini benar-benar sudah tidak rusak lagi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.